Baik, anak-anakku, kita kembali melanjutkan materi pembelajaran kita. Kita lanjutkan pada halaman 161, yaitu sudut antar dua vektor. Sebelumnya, Bapak ralat sedikit di pertemuan minggu lalu ada kesalahan, ya. Bukan sedikit sih, sebenarnya banyak, ya. Antara penggunaan cos dan tangens, ya. Di situ salahnya. Baik, kita lanjutkan ke sudut antar dua vektor. Halaman 161. Ada di situ perhitungan, masih menggunakan rumus yang kita pakai minggu lalu, bahwa vektor A dikali vektor B itu adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus theta, gitu ya. Nah, kenapa bisa banyak seperti itu? Ini kita mau mencari kebalikannya. Kalau minggu lalu kita mau mencari nilai sudut. Sekarang kita mau cari yang lainnya. Yang pertama, dengan theta adalah sudut antara A dan B. Dan A dan B itu, perhatikan bukunya halaman 161. Dan vektor A kali vektor B itu adalah perkalian isinya vektor ini, kan begitu. Ya, perkalian isinya vektor ini. Nah, sekarang Bapak bagi ini menjadi 3 sebagai analogi. Ya, sebagai analogi. Tadi dikatakan A kali B ini kan vektor di R pangkat 3. Maka tentunya kita misalkan A ini adalah A1, A2, A3. Kita misalkan ya. Kemudian B ini adalah B1, B2, B3. Nah, ini apa tadi? Ini dikalikan. Dah. Panjang A, panjang B, cos theta. Nah, kita buat sederhana saja. Ya, kita buat sederhana. Kita anggap rumus ini, bentuk umum ini adalah 3 bagian. Ya, kita anggap bentuk umum ini adalah 3 bagian. Bagian pertama adalah vektor A kali B. Bagian kedua adalah panjang vektor A kali panjang vektor B. Bagian ketiga adalah kosinus theta. Nah, kita ambil analoginya. Analogi itu pemisalan ya, anakku ya. 1, 2, 3. Kalau Bapak buat misalnya 8 sama dengan 4 kali 2. Ya. Nah, keluarkan logikamu. Maka 8 ini sama posisinya. Posisi ya, Bapak tidak bilang A kali B sama dengan 8, bukan. Posisinya, ingat, perhatikan baik-baik kalimat Bapak. Kita mengasih analogi, kita menganalogikan, kita memisalkan. Gitu ya. Nah, A dan B ini, A kali B ini diposisikan sebagai 8, ya kan? Panjang A dikali panjang B ini diposisikan sebagai 4. Kemudian kosinus theta ini kita posisikan sebagai 2. Ini analogi. Ingat, sekali lagi Bapak katakan analogi. Mana tahu nanti salah, karena pernah pengalaman Bapak seperti itu, salah. Jadi setiap ditanya cos A kali cos B, ditanya vektor A kali B, langsung dibilangnya 8. Salah, bukan begitu maksud Bapak ya. Nah, sekarang kita mau cari ini. Ini kita singkirkan dulu sejenak ya. Hanya mengobati kebingunganmu tadi dengan yang di buku itu, maka Bapak tulis tadi itu. Sekarang kita cari ini. Kalau yang ditanya, ini dia. Kalau yang ditanya atau yang diminta adalah A, B. Panjang vektor A dikali panjang vektor B. Berapalah itu? Nah, iya kan? Apa rumusnya? Kan gitu. Apa rumus panjang vektor A kali panjang vektor B? Masuklah ke pemisalan tadi. Pemisalan yang mana? Apa tadi panjang vektor A, panjang vektor B kita misalkan? 4 sama dengan antara 8 dan 2. Apa operasi yang pas supaya dapat 4? Apakah 8 kali 2? Ini 16. Salah. Ternyata 8/2.
Ya, kalau ada analogi yang lain nanti Bapak tambung ketika pembelajaran pembelajaran langsung ya. Ini analogi yang Bapak sering gunakan untuk ngajari adik-adikmu SMP. Baik. 4 8/2. 4 itu sama dengan 8/2. 4 itu tadi kan posisinya sama dengan panjang vektor A dan B. 8 ini tadi sama dengan apa? Vektor A dikali vektor B. Per 2 ini tadi apa? Cos theta. Dapat rumus. Sudah teruji bahwa panjang vektor A dikali panjang vektor B, rumusnya adalah vektor posisi A dikali vektor posisi B per cos theta. Baik, masih acuannya kita adalah bentuk umum bahwa A kali B, vektor A kali B adalah panjang vektor tersebut dikali cos theta. Rumus pertama yang diturunkan dari situ adalah ini, rumus panjang. Sekarang tadi kan Bapak katakan 3, 1 2 3. Rumusnya ini ya udah ini aja langsung. Rumusnya panjang tadi sudah dapat. Sekarang rumus cos. Sama seperti tadi ya. Cos theta itu apa rumusnya? Kan tadi kita misalkan dia di sini 8, di sini 4, di sini 2. Kan gitu. Misal ini, bisa kamu buat pemisalan yang lain, analogi yang lain. Cos itu sama posisinya dengan 2. Kan gitu. Sama dengan dari 4 dan 8. Apalah operasi yang cocok supaya hasilnya 2? Kan gitu. Kalau 4/8 itu setengah. Kalau 4 kali 8 32. Ternyata 8/4 ya, 8 bagi 4 2. Apa tadi yang posisi serupa dengan 8? Yaitu vektor posisi A dikali vektor posisi B. Gitu ya. Ini kan 8 per apa 4 tadi? Panjang A dikali panjang B. Gitu dia ya. Jadi sudah dapat rumus keduanya, masih sama dengan yang tadi ya, bahwa cos theta itu hasil dari A kali B per panjangnya. Kan gitu. Kita lihat buku kita di halaman 161. Nah, di situ di bagian kedua, di rumusnya yang kedua, persamaan kedua lebih tepatnya, semua perhatikan bukunya ya. Itu dibaginya atau dijabarkannya setiap vektor yang ada, baik vektor yang ada di situ panjangnya ataupun vektor posisinya. Kenapa seperti itu, Pak? Kan gitu. Tadi kan Bapak sudah katakan ini kita berbicara di vektor R pangkat 3. A ini tadi kita sebutkan A1, B1, A1, A2, A3. B-nya B1, B2, B3 kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita substitusi itu kemarin, itu maksudnya ini hanya mensubstitusi dari yang ada di buku kita tadi. Maka cos theta A1 kali A2 A3 kan gitu dikali B1 B2 B3 per, cari lagi rumus panjangnya A. Apa rumus panjangnya A? Akar dari ini A1 pangkat 2 A2 pangkat 2 A3 pangkat 2. Cari lagi dia rumus panjangnya B. Ini sama dengan akar dari B1 pangkat 2 B2 pangkat 2 B3 pangkat 2. Kan gitu. Ini kali, maka di sini 2 kali dia. Gitu ya. Cuman kan
Ini jadi semakin panjang. Nah, kenapa tidak Bapak jelaskan? Karena ini kan sudah kalian tahu dari awal. Ya, dari minggu lalu ini juga sudah tahu bahwa hasil perkalian A kali B adalah A1B1, A2B2, A3B3 gitu. Nanti makin rumit yang pikiran kalian, maka Bapak langsung bawa seperti ini tadi. Ya. Nah, ingat bahwa nanti ketika pertemuan ke sekolah yang dibawa untuk Pak Tondang itu adalah buku catatan. Maka Bapak ingin melihat yang adanya ini. 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, kalau tadi yang sudah kita dapat adalah cos theta, itu adalah hasil kosinus dari sebuah sudut. Ya kan? Hasil kosinus dari sebuah sudut. Misalkanlah nanti yang kita dapat adalah cos 30. Ternyata setengah akar 3. Gitu kan? Ini kalau cos sudut dapat hasil, ya kan? Nah, kalau kita ditanya kenapa datang ada arc cos, ini mencari nilai sudut dari hasil, gitu ya, mencari nilai sudut dari hasil. Sekali lagi, mencari nilai sudut dari hasil. Mana nilai sudut ini, mana hasil ini. Jadi kalau diberikan dia misalnya ada soal setengah akar 3, ini sama dengan cos berapa? Kan nggak tahu kita. Kalau bukan karena Bapak bilang tadi kan gitu. Contohnya ini contoh. Nah, misalnya diberikan 79, sekian sekian. Sekian. Itu cos berapa? Nah, disinilah perannya apa tadi? Perannya arc cos tadi. Atau kebalikan nilai sudut dari kosinus. Gitu ya anakku ya. Kalau sudah berbicara soal arc cos itu pakai kalkulator. Ya, jangan kau hitung manual. Kalau mau melanjutkan itu nanti di bangku perkuliahan. Tapi begitu kita nanti belajar tatap muka, Bapak sarankan nanti bawa kalkulator biar kita bedah kalkulator itu. Dari mana datangnya arc cos, apa fungsi-fungsi di kalkulator. Begitu ya. Nah, ini tadi. Jadi kalau mau mencari mana sudutnya, Pak? Sudut berapa tetanya? Sama seperti tadi, hanya ini. Operasikan dulu ini tadi. Ini kan sudah dapat. Itu dari rumus tadi, cos theta. Yang mana sama juga ke sini kan gitu. Nah, hitung dulu ini. Dapat hasilnya. Misalnya, katakanlah hasil yang kita dapat adalah hasil yang kita dapat adalah 2,3. Gitu ya. Hasil yang kita dapat dari operasi ini adalah 2,3. Maka kita gunakan kalkulator. ARC cos 2,3 enter. Datanglah hasilnya. Hasilnya berupa sudut. Gitu ya. Baik, kita masuk ke contoh soal. Ingat ya, sesuai dengan rumus yang tadi yang 3, fokus kita adalah sudut, mencari cos tetanya. Baik. Diberikan masih dari halaman 162 ya, contoh 37. Diberikan soal kita seperti ini. Pertanyaannya, hitunglah sudut antara A dan B. Hanya itu saja. Maka masuklah kita ke rumus yang sebelumnya kan begitu, bahwa rumus sebelumnya adalah A dikali B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Yang diminta cos theta kan gitu. Beda dengan minggu lalu, sudah diketahui cos theta-nya. Nah, maka ini kita cari dulu perkaliannya. A kali B, panjang A dan panjang B bisa kita hitung. Cari dulu ini ya. Panjang A, mencari panjangnya ini adalah akar dari 2 kuadrat min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ini 4 tambah 4 tambah 1, 9. Kan gitu. 3. Akar panjang dari B. Akar dari 2, 3, 6.
Ini 4, 9, 36. 4 tambah 9 tambah 36. 4 tambah 9, 13 tambah 36, 49. Akar 49 adalah 7. Nah, dapat dulu panjangnya. Sekarang ini kan bisa dihitung ini. A dikali B itu kan sama dengan ambil 2I minus 2J K. Ini A nya kali I, sorry, 1 ya, 1. Kemudian 2I tambah 3J tambah 6K. Itu ya. Kita kalikan. 2 kali 2 4 tambah minus 6 tambah 6 sama dengan 4. Nah, jadi hasil dari A kali B 4, hasil dari panjang A kali panjang B adalah ini. Maka masuklah ke rumus tadi yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita ulik tadi ya, dengan menggunakan analogi. Maka kosinus cos theta adalah A dikali B per panjang A dikali panjang B. A kali B tadi 4 per A kali B 21. 3 kali 7. Masuklah ke yang Bapak katakan tadi. ARC cos 4 per 21. Itu hasilnya 79 derajat. Nah, jadi seperti ini dia contoh-contoh soalnya nanti kalau menggunakan kalkulator ini. Tapi materi-materi seperti ini baiknya digunakan dengan kalkulator yang lebih lengkap. Casio biasanya. Kalau kalkulator dagang kau pakai, jarang ada kosinus, sinus dan tangennya, apalagi arkusnya. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Masih tentang sudut ya. Fokus kita masih sudut. Perhatikan buku halaman 162, contoh 38. Semua membaca bukunya. Di situ dikatakan titik sudut segitiga PQR dengan siku-siku di Q. Maka begini bentuk segitiganya ya. Terserah mau P, R dibalik gak apa-apa. Yang jelas patokannya adalah siku-siku di Q. Berarti akan ada vektor QP. Ini ada vektor QR. Nah, yang mana QP adalah P dikurang Q, R adalah N. Nah, kita selesaikan satu persatu. P kurang Q berarti P, masukkan P 5, 7 min 5 kurang Q 4, 7 min 3. Ini 1, 0 jadi positif, negatif 2. QR R nya 2, 7 minus 4 kurang 4, 7 minus 3 minus 2, 0 negatif 1. Nah, kita mau diminta membuktikan apakah hasil perkalian sudut ini adalah 0 atau siku-siku, membuktikan dia betul-betul siku-siku di Q. Maka kita misalkan ini A, ini B. Nah, sebelumnya sudah kita bahas minggu lalu tentang 3 pembagian dari perkalian vektor 2 skalar, ya kan? Semua memperhatikan buku atau catatannya. Kalau dia perkalian A dan B lebih besar dari 0, maka sudut itu sudut lancip. Kalau perkaliannya sama dengan 0, maka sudut itu betul siku-siku. Tapi kalau lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0, dia sudut tumpul. Nah, maka dari itu kita kalikanlah A dengan B, ya kan? A dengan B. A kali B. Ini 1, 0 minus 2 dikali
minus 2, 0, minus 1. 1 kali minus 2, min 2, tambah 0 kali 0, 0. Ini kali ini positif 2, sama dengan 0. Terbukti. Karena hasil perkalian A kali B sama dengan 0, maka sinkron dengan permintaan soal. Tadi permintaan soal kita membuktikan apakah dia siku-siku dikui, ya kan? Betul. Sesuai dengan yang kita prediksikan di awal. Gitu ya. Nah, jadi anak-anakku, kita akan lebih banyak memfokuskan ke mencari nilai. Ingat ya, mencari nilai sudut antar vektor atau seperti soal minggu lalu dan yang seperti ini. Karena Bapak masih punya hutang yang untuk dibayar dengan kalian, yaitu tentang penggunaan kalkulator tadi, ya kan? Maka Bapak tidak terlalu memaksakan. Jadi, tapi bukan berarti tidak dipelajari, tetap dipelajari. Jadi, yang lebih Bapak fokuskan ya ini, ya. Mengenai sudut antar dua vektor atau perkalian skalar, yang lebih Bapak fokuskan adalah perkalian seperti minggu lalu dan ini. Ya, bentuk yang seperti ini dia sekarang. Oke anak-anakku, sekian pembelajaran dari Bapak untuk hari ini. Ingat, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ditetapkan. Salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas Dina. Tuhan memberkati.